Jangan bosan-bosan untuk nambah pengalaman yang positif. Temukan sisi-sisi menyenangkan dari setiap pengalaman. Sekarang kita lihat ada beberapa perspektif yang mungkin perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, ada namanya paradok hedonisme. Jadi paradok hedonisme itu ya paradok dari kesenangan. Ini unik. Dalam paradok ini ada pandangan justru kalau kita terus-terusan mencari kesenangan, ya kita tidak akan ketemu kesenangan yang sesungguhnya. Orang yang mencari kebahagiaan itu pasti dia tidak bahagia. Berarti orang yang mencari kesenangan itu kan dia belum senang kan berarti. Loh kalau hidupmu ingin terus Pak mencari kesenangan, berarti kamu terus tidak senang. Justru orang yang mengejar kesenangan, dia tidak merasakan kesenangan. Jadi ini menarik paradok ini. Orang yang paling ngotot mengejar kebahagiaan biasanya justru orang yang paling tidak bahagia. Orang yang bahagia itu ya orang yang bisa menikmati situasi, kondisi, kapasitas dirinya sekarang saat ini. Jadi bukan orang yang mencari kesenangan, tapi orang yang bisa menyenangi situasinya. Bukan orang yang mengejar kebahagiaan, tapi orang yang membahagiai hidupnya saat ini. Nah, ini namanya paradok hedonisme. Jadi di situ saya kutipkan pandangannya Viktor Frankl. Kata Viktor Frankl, kebahagiaan itu adalah hasil samping atau efek samping yang tidak disengaja saat kita mengabdikan diri untuk orang lain, untuk tujuan yang lebih besar, atau saat kita menyerahkan diri pada orang lain atau sesuatu di luar diri kita. Nah ini menarik, ini sebenarnya tips dari Viktor Frankl. Kalau kita ingin senang, kalau kita ingin bahagia, justru jangan jadikan kesenangan atau kebahagiaan sebagai tujuan. Biarlah dia jadi efek samping saja dari kebenaran, kebaikan yang kita hidupkan. Jadi lakukan semua yang ideal, semua yang baik, semua yang indah yang kita tahu, yang kita mampu, efeknya pasti nanti menyenangkan dan membahagiakan. Jadi jangan dikejar justru kenikmatan dan kebahagiaan itu. Biarlah dia hadir sebagai efek samping dari segala kebaikan yang kita lakukan. Nah kalau kita melakukan itu, kita tidak akan kena paradok hedonisme tadi. Jadi hidup ini memang mencari kesenangan, tapi kalau kita mendedikasikan hidup sepenuhnya untuk mencari kesenangan, justru kita tidak akan ketemu kesenangan itu. Karena kita ada dalam kondisi mencari terus. Tidak sempat menikmati hidup. Maka nikmati saja hidup kita, jalankan saja kebaikan, kebenaran yang kita tahu. Di antara efeknya pasti nanti kita ketemu kesenangan dan kebahagiaan. Nah ini rumus namanya paradok hedonisme. Jadi kenikmatan jangan jadi tujuan utama,
jadikan saja dia efek samping dari kebenaran dan kebaikan yang kita jalankan. Oke, ini rumus yang pertama. Perspektif berbeda tentang hidup yang hedon. Jadi Pak, saya itu sebenarnya tidak pingin seneng-seneng dengan HP terbaru, tapi kok tiba-tiba saya itu kerja keras, jujur, dapat rezeki yang banyak sekali. Saya bingung uang banyak ini buat apa, ya sudahlah Pak, tak beliin HP terbaru. Nah itu kan beda. Dibandingkan kamu ngejar HP terbaru, ngejar mobil terbaru. Enggak. Ini efek samping saja. Oh kelihatannya tetangga-tetangga, anak istri dapat banyak manfaat. Kalau saya punya mobil baru, ya saya belilah mobil baru. Kebetulan uangnya ada. Sebenarnya tujuannya tidak ke situ. Nah ini menghindarkan dari paradok hedonisme. Oke, ini perspektif pertama. Perspektif kedua yang mungkin penting kita renungkan. Ini juga banyak dibahas orang belakangan, namanya hedonic treadmill. Hedonic treadmill ini penyakit yang lain. Kalau tadi kan orang yang mengejar kebahagiaan punya penyakit hedonic paradok. Orang mengejar kebahagiaan juga dia akan punya penyakit hedonic treadmill. Hedonic treadmill, hedonic itu kesenangan, treadmill itu treadmill, alat kita olahraga statis itu. Ini istilah dari satu artikel sebenarnya yang nulis Brickman and Campbell. Artikelnya judulnya Hedonic Relativism and Planning the Good Society. Jadi hedonic treadmill itu kalau kalian mengejar kebahagiaan terus, seringkali pada akhirnya justru kalian jatuhnya pada level awal ketika dulu kalian belum bahagia. Ini namanya kalian merasa seolah-olah sudah jalan jauh, padahal masih di situ. Itu namanya treadmill itu kan begitu. Kalian jalan terus seolah-olah sudah sampai mana, tapi sebenarnya masih di situ. Jadi hedonic treadmill itu menggambarkan pada saatnya kebahagiaan, rasa bahagia, rasa senang kita akan kembali lagi ke titik awal. Pada akhirnya apa? Terus kita jadi tidak ada habisnya ini mengejar kebahagiaan ini. Kapan sih saya bisa puas itu? Tidak ada. Kenapa? Situasinya selalu balik lagi seperti awal lagi. Kepuasan kita seolah-olah tidak ada ujungnya. Contohnya ini coba. Misalnya, mungkin teman-teman ada yang kemarin lulus ranking 1, cum laude, menang undian, dapat jabatan, apapun itu. Seneng kan? Tapi kan tidak lama kan? Setelah itu balik lagi kayak sebelumnya. Biasa saja. Ngejar-ngejar bisa ujian skripsi, ujian tesis sampai mati-matian, tidak tidur sampai kamu sakit, sampai dimarahi pembimbingmu, jungkir balik nggak karu-karuan. Lulus senengnya setelah mati begitu lulus. Tapi setelah itu besoknya saja kok biasa lagi ya rasanya. Terus efeknya apa bedanya? Sekarang saya sudah gelarnya SH, SAG, SHUB. Terus bedanya apa ya? Balik lagi ke state awal. Dapat hadiah, senangnya luar biasa, alhamdulillah dapat undian aku. Senang. Setelah itu kan biasa lagi, balik lagi ke state awal. Ini namanya hedonic treadmill. Atau saya contohkan lagi, kita pindah rumah. Punya rumah baru, tempat baru, apartemen baru. Awalnya seneng, tapi sebulan 2 bulan ya biasa. Ikut ngaji filsafat. Mungkin yang awal-awal ini excited, masih semangat. Meleh duduk di depan, pokoknya semangat nih. Yang santri-santri lama, yang peserta ngaji lama itu sudah mangkate kelewes santai. Lalu duduk di belakang sambil ngerokok, wis biasa Pak Faiz gitu. Sudah bertahun-tahun ngikuti ngaji, wis kaya ngono-ngono wae. Sudah beda lagi. Awalnya excited, belakangan biasa. Ini contoh hedonic treadmill. Makan kan juga begitu. Seenak-enaknya makanan, ya yang paling enak kan gigitan pertama, piring pertama. Diulang piring kedua, piring ketiga sudah. Kalian malah mungkin bisa muntah.
Jangankan kesenangan, kesedihan kan juga begitu. Sesedih apapun kamu, ya nanti balik lagi ke state awal. Semarah apapun kita, sekarang banyak yang ngamuk karena BBM naik. Ya kan? Alah, tunggu 1-2 bulan lagi, yang balik lagi ke kondisi awal. Viral rame heboh, ya nanti balik lagi ke kondisi awal. Terus kita nyari lagi yang membahagiakan kita apa. Kita nyari terus, jadi seolah-olah, loh terus akhirnya kapan Pak saya benar bahagia itu? Kok rasanya stuck saja, di tempat saja. Tidak ketemu-ketemu kebahagiaan itu. Kita sudah diberi kebahagiaan, terus kok biasa lagi, tidak senang lagi. Diberi kesenangan, biasa lagi. Ini yang disebut efek hedonic treadmill. Jadi kesenangan itu, selain ada paradok tentang tadi bahwa kalau kita ngejar kesenangan tidak ada akhirnya, justru kita tidak senang, ada paradoks statis ini. Kita seperti hedonic treadmill. Segala macam emosi pada akhirnya balik netral lagi. Seolah-olah semua berawal di awal lagi. Kita sudah mencapai sesuatu, tapi terus jadi biasa dan kita punya keinginan lagi. Akhirnya berjuang lagi. Kesenangannya ada tadi. Terus kan kita heran, lah Pak saya benar-benar bahagia itu kapan? Nah, ini efek dari hedonic treadmill namanya. Kapan-kapan teman-teman direnungi ya. Ada sedikit tips untuk menghindarkan diri dari segala macam kebahagiaan yang absurd tadi. Ya kalau tips dari agama sih jelas bahwa hidup ini jangan terlalu diambil hati. Kebahagiaan duniawi itu kan bukan kebahagiaan yang hakiki. Dia hanya lahwun, dia hanya permainan, dia hanya laibun. Dia hanya sesuatu yang melengahkan kita. Kemudian dia hanya zina. Zina itu hanya perhiasan, kelihatannya indah tapi tidak hakiki. Dia hanya tafakhur, tempat kita bangga-banggaan. Seolah-olah kita itu hebat, seolah-olah kita itu luar biasa, padahal mungkin tidak. Tempat kita takasur, berlomba-lomba, banyak-banyakan. Itu kan semuanya tidak ada yang hakiki. Itu kalau versi agama. Mungkin lain waktu kita bahas ya. Ada banyak rumus untuk hidup. Kalau dalam Islam ada qanaah, ada zuhud, ada uzlah, dan lain sebagainya. Nah, cuma ini tips sementara. Untuk kita tidak terjebak pada paradok hedonisme, tidak terjebak pada hedonic treadmill tadi. Yang pertama apa? Jangan bosan-bosan untuk nambah pengalaman yang positif. Kenapa jadi membosankan, jadi stuck di situ terus? Mungkin karena kitanya sendiri tidak mau gerak. Kita tidak nambah wawasan, tidak nambah pengalaman. Ya kita akhirnya diserbu kebosanan-kebosanan. Jadi hidup yang tidak ada tantangan-tantangan baru ya tentu saja membosankan. Kayak kita orang treadmill seolah-olah sudah jauh tapi kita ya di situ-situ saja. Nah, jadi yuk jangan segan-segan nambah pengalaman. Mungkin nambah teman baik, mungkin perjalanannya ditambah, pengalaman ini, pengalaman itunya ditambah. Kemudian yang kedua, temukan sisi-sisi menyenangkan dari setiap pengalaman. Temukan ada ragam kebahagiaan yang sebenarnya bisa kita nikmati, tidak sekedar yang kita kejar. Nah, ini menguntungkan kita. Jadi, ternyata yang membahagiakan itu tidak cuma aku lulus ujian loh. Membahagiakan juga ternyata bahwa orang tuaku ikut bahagia. Membahagiakan juga bahwa ternyata sekarang aku setelah ini bebas, nggak harus lagi dikejar-kejar pembimbing. Ada lagi yang membahagiakan, ada banyak hal membahagiakan. Sehingga kita tidak cepat-cepat tertreadmill tadi, nggak cepat-cepat bosen terus merasa stuck. Masih ada sangat banyak hal yang bisa kita syukuri. Tidak hanya itu. Dan masih ada banyak hal yang bisa kita jalani untuk kita menemukan kebahagiaan. Kemudian yang ketiga ada lagi tips mindfulness. Mindfulness itu
Dulu pernah kita bahas satu sesi full meskipun sesi online. Jadi ketika kita diminta untuk hidup sepenuh hati, sudah sederhananya itu. Hadirkan diri kita di setiap detik, setiap momen. Sehingga nanti kita akan sadar betapa ada sangat banyak hal yang menarik, yang indah, yang bisa disyukuri tanpa harus kita judgmental, tanpa harus kita nilai. Menyenangkan, membosankan, membahagiakan, itu kan atribut-atribut, tempelan-tempelan yang kita berikan pada setiap peristiwa, setiap fenomena yang kita hadapi. Kalau di mindfulness kita diminta untuk nikmati saja, sadari saja, tanpa harus dijudge, tanpa harus dinilai macam-macam. Saya lulus, alhamdulillah. Saya bisa wisuda juga akhirnya, alhamdulillah. Tanpa harus ditambahi judgement macam-macam. Itu akan lebih panjang durasinya. Nah, yang terakhir tentu saja kita diminta untuk tidak mudah larut oleh kesan dan emosi yang muncul dalam diri kita. Ini nanti jadi kunci sebenarnya yang terakhir ini. Ya memang kita itu sering diseret, diombang-ambingkan oleh rasa kita. Khususnya rasa senang dan tidak senang tadi. Maka sebenarnya kunci yang lebih penting untuk kita memenangkan pertarungan senang dan tidak senang tadi adalah kemampuan kita mengontrol, mengarahkan, dan mengalahkan diri kita sendiri. Untuk tidak diombang-ambingkan oleh emosi kita sendiri. Nah, ini nanti jadi kunci biar tidak jatuh pada hedonic treadmill atau paradok hedonisme tadi. Ya memang orang hidup ini nyari senang, siapa sih yang tidak mencari kesenangan. Tapi kesenangan yang jauh lebih tinggi, jauh lebih luas, dan juga kesenangan yang tidak sekedar permainan emosi saja. Nah, ini mungkin jadi PR-PR kita agar tidak terjebak pada perilaku hedonistik khas masa kini dengan 5 ciri tadi yang banyak kita prihatinkan. Baik, saya kira itu ya teman-teman, malam hari ini belajar kita tentang hidup hedon, hidup yang mencari kesenangan. Silahkan diambil banyak perspektif tadi, pilihlah yang paling cocok, yang paling sesuai untuk hidup kita. Mungkin masing-masing orang perlu mengambil formula yang berbeda karena setiap orang situasi hidupnya beda-beda.